Oke, sedikit. Ini Sudah, kaitannya dengan pihak kejaksaan. cuman segitu itu omongannya. Oke. Mas Aiman, ini karena kaitannya dengan kejaksaan. Jadi gini Mas Aiman, pada saat dilakukan tahap 2 itu, kami menyampaikan keberatan terkait dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami melihat bahwa di era hukum pidana baru ini, justru kejaksaan menerapkan hukum acara pidana kita yang baru dan hukum pidana material itu jauh lebih hati-hati dibandingkan dengan pihak kepolisian. Kami menyampaikan kenapa kami keberatan terhadap penangkapan dan penahanan, dan itu kami sampaikan langsung kepada jaksa penuntut umum, dan saya yang menyampaikan bersama dengan Bang Refli. Yang pertama adalah dari kualifikasi subjek pelaku tindak pidana. Mereka ini bukan pelaku tindak pidana teroris. Mereka bukan pelaku tindak pidana yang mengancam keamanan, keselamatan negara. Sehingga harus ditangkap sedemikian rupa, kemudian diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi, dan kemudian pada saat tidak ditahan itu dan kemudian mereka marah-marah. Ya, mereka ini hanya peneliti yang kemudian karena ada keinginan publik untuk mengetahui ijazah ini asli atau palsu, hadir dengan hasil penelitian ilmiah. Dan kemudian yang terjadi adalah Pak Jokowi justru yang membawa perkara ini menjadi perkara pidana. Kalau tadi dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak punya niat untuk memenjarakan mereka, justru itu keliru. Karena ketika Pak Jokowi mengambil langkah hukum pidana, asasnya adalah asas ultimum remedium. Langkah hukum pidana itu adalah langkah hukum terakhir. Seharusnya jangan langsung langkah hukum pidana yang diambil. Jawab aja dulu hasil penelitian mereka. Atau setidak-tidaknya hal yang paling sederhana yang hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi tunjukkan saja ijazah seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani. Hal yang sederhana, hal yang simpel. Ngapain malu, ngapain takut kalau memang itu asli. Tetapi kalau tidak berani menunjukkan itu kan ada the big question di situ. Sebentar dulu, kan saya belum selesai. Ya, nanti saya jawab itu boleh ya. Kemudian yang berikutnya lagi, dari sisi kualifikasi delik material, pengenaan pasal terhadap 2 tersangka yang kami sebut para pejuang ini, kalau kita lihat dari kualifikasi deliknya, ini kan deliknya adalah delik pidana biasa yang dilakukan oleh orang pada umumnya, yaitu apa? Pencemaran yang diatur dalam pasal 310 yang sekarang berubah menjadi pasal 433, ancaman pidananya cuma 9 bulan. Dan kemudian yang kedua adalah fitnah yang diatur dalam pasal 311 yang berubah sekarang menjadi pasal 434, ancaman pidananya hanya 3 tahun. Coba kita lihat secara jujur, apakah ada para tersangka atau seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah ditahan nggak? Nggak ada. Rasman Nasution tidak pernah ditahan. Kemudian karena putusannya sudah ingkrah, baru kemudian dieksekusi. Sylvester Matutina tidak juga ditahan dan ditangkap. Meskipun putusannya sudah ingkrah, sampai hari ini kan juga masih kabur. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah gitu. Kemudian coba kita lihat Hari Azhar ya. Itu juga pasalnya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak pernah ditahan. Tidak pernah ditangkap. Ini bukan delik material yang berhubungan dengan tindak pidana teroris. Gini, penegakan hukum itu kan ada namanya asas proporsionalitas. Antara perbuatan dan cara memperlakukan seorang tersangka itu harus imbang. Mungkin kalau tindak pidana teroris atau tindak pidana tertentu, atau kita sebut sebagai tindak pidana khusus, misalnya korupsi, terorisme, ya, atau yang mengancam keamanan negara, memang harus dilakukan special treatment, pun yang juga beda. Makanya di dalam ilmu hukum pidana ada namanya kualifikasi delik. Kenapa kualifikasi delik itu penting? Karena dengan adanya kualifikasi delik, negara membagi macam-macam tindak pidana. Itu tujuannya adalah supaya penegakan hukum itu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, pembuktiannya berbeda, unsurnya berbeda, dan cara penangkapan dan penahanannya pun harus berbeda. Makanya penangkapan dan penahanan itu harus ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Terhadap yang di bawah 5 tahun penjara itu tidak bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Oke. Kemudian yang ketiga, dari sisi alasan urgensi yuridis. Kami melihat tidak ada urgensi yuridis yang bisa melegalkan cara penangkapan dan penahanan yang diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi. Yaitu apa? Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kalau kita baca, dan kami baca secara teliti, dan ini menjadi objek pra-peradilan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini menarik. Kami hari ini menarik kejaksaan sebagai pihak
turut termohon dalam permohonan pra peradilan kami. Kenapa? Karena kami ingin membuktikan apakah memang benar ada koordinasi antara penyidik Polda Metro Jaya dengan kejaksaan pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 19 Juni. Alhamdulillahnya hari ini jawaban resmi dari pihak kejaksaan berdasarkan eksepsi yang mereka ajukan hari ini di sidang pra peradilan, mereka katakan bahwa kami itu bukan domain kami. Artinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu tidak berdasarkan pada koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Itu hanya alasan-alasan yang dibangun seolah-olah ada koordinasi. Tidak kerjasama. Loh, hari ini ada jawaban dalam eksepsi. Membenturkan kejaksaan dengan Polda Metro Jaya. Itu logika yang dibangun. Ngomong terus nih. Udahlah, nggak usah. Dan selalu terus menerus diglorifikasikan seperti itu. Inilah kalau orang nggak paham Selalu hukum. mengadu domba ini begini pemikirannya. Ya, kalau Anda berbicara tentang itu, berbicara di pengadilan, bukan di media sini. Harusnya di pengadilan. Jadi bukan di media. Bukan apa di media. Mana bisa di media Anda bicara? Anda ingin mengadili, mengadu domba untuk itu. Salah itu. Gak usah. Jangan Anda mengajari bebek berenang. Saya kasih kesempatan. Jangan mengajari bebek berenang untuk Saya kasih itu. kesempatan buat Anda, nanti saya jelaskan. Gini. Ya keluar-keluar di YouTube-nya. Karena Anda berkoar-koar juga mengatakan bahwa Saya kasih Anda kita kesempatan. mengglorifikasikan. Sampai selesai. Kita tidak bisa Mau mengglorifikasikan. sampai pagi juga nggak apa-apa. Silakan. nanti dijawab, silakan. Oke ya, saya jawab ya. Beda Dasar kelas banget. argumentasi kami Orang punya adalah otak dan gak punya otak. Beda banget. dasar Sama lo argumentasi. tunjukin mana dong ijazah tadi? Mana? Mana ijazahnya? Tunjukin. Banyak Ya, ijazahnya. tunjukin. Lah ijazahmu mana? Lah, nggak Ijazahnya berani. palsu lagi. Biasanya kasih Palsu. ijazah palsu 99,9%. Ya yang saya keluarkan nih aja nih. Nih kawanmu nih mana hari ini mana? Maling teriak maling. Mana? Respon. Mana ijazahnya? Katanya tunjukin. Maling. Berani nggak? Tunjukin ijazahnya mana? Nah, ini kan soal Aduh. ngapain melayani orang nggak punya Nggak otak? berani. Nggak usah. Kamu nggak Oke, punya oke, otak, nggak berani dia. Oke, silakan, Bung Gafur. Oke ya Mas Aiman ya. Ini adalah fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, apalagi oleh orang yang tidak punya kewenangan hukum. Hari ini pihak kejaksaan sebagai turut termohon dalam pra peradilan telah menjawab surat permohonan kami dengan mengajukan eksepsi. Di dalam eksepsi mereka mengutip asas diferensiasi fungsional di dalam sistem peradilan pidana. Yaitu apa? Mereka katakan bahwa penangkapan dan penahanan itu urusan masing-masing lembaga penegak hukum. Itu clear itu. Itu murni hasil eksepsi mereka. Dan dalam eksepsi mereka katakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Clear ya? Ya, itu berdasarkan dokumen hukum yang mereka serahkan dan tadi mereka bacakan di sidang pra peradilan. Di sidang pra peradilan, mohon maaf. Yang suka bikin kacau kan yang kayak begini, misalnya kayak kemarin. Ada seseorang, atau saya katakan dua orang lah, dari pihak pendukung Pak Jokowi, katanya tim hukum merah putih. Ujuk-ujuk setelah kami menyampaikan atau kami membacakan materi permohonan, ujuk-ujuk maju di hadapan hakim untuk mengajukan diri sebagai termohon intervensi. Akhirnya hakim juga kaget. Wah, Anda ini siapa? Saya kebetulan yang ada di dekat hakim dan saya yang mendengarkan permohonan mereka untuk menjadi termohon intervensi. Saya juga kaget ya, kok ada di dalam praktek pra peradilan orang mengajukan diri untuk menjadi termohon intervensi. Makanya kemudian hakim mengatakan begini, sebentar, ini bukan gugatan perdata Pak. Ini pra peradilan. Bapak kalau mau mengajukan diri sebagai termohon intervensi ataupun tergugat intervensi ya Bapak nanti aja di pengadilan perdata Pak. Karena yang diperiksa dalam pra peradilan adalah orang yang mempunyai kewenangan. Bapak kan nggak punya kewenangan terkait dengan penegakan hukum pidana ini. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh duduk oleh hakim dan dia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Itulah kualitas daripada pendukung-pendukung ya dari kubu sebelah lah, saya sebutkan begitu. Ya, Termul tuh kualitasnya kayak gitu itu termul tuh kan. Oke, coba mari kita dengar secara seksama penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada saat mengumumkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti.
Kejaksaan negeri mengatakan bahwa tidak ada penahanan. Ya. Ya, jadi tidak ada penangguhan penahanan karena syarat penangguhan penahanan adalah seorang itu harus ditahan dulu, kemudian dimohonkan penangguhan penahanan, baru dikeluarkan surat penangguhan penahanan. Dalam perkara Mas Roy dan Bu Tifa tidak ada penangguhan penahanan. Yang ada adalah jaksa berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan sebagai dominus litis atau sebagai navigator perkara pidana, jaksa tidak melakukan penahanan. Alasannya dua yang dikemukakan oleh Kejaksaan Negeri. Yang pertama adalah alasan subjektif. Kalau alasan subjektif, kita semua sudah paham lah. Pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru. Menarik menurut saya adalah alasan objektif. Kalau alasannya adalah alasan objektif, berarti ini kan terkait dengan kualifikasi delik yang ancaman pidananya harus di atas 5 tahun. Ya. Kami melihat bahwa jaksa sebenarnya sampai hari ini pun juga, nanti kita lihat nanti dalam pembuktian. Sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, meskipun nantinya itu dimasukkan dalam surat dakwaan, itu dalam kekuatan pembuktian pasti akan sangat lemah. Makanya kemudian jaksa tidak terlalu yakin terhadap pasal 32 dan 35, dan mereka mengatakan secara objektif, kami tidak melakukan penahanan. Berarti terkonfirmasi bahwa pasal 32 dan pasal 35 itu sebetulnya adalah pasal susupan atau pasal penyeludupan, sehingga Polda Metro Jaya bisa melakukan penangkapan dan penahanan. Nanti kita uji dalam persidangan. Nanti kita uji dalam persidangan. Untuk menanggapi boleh.